Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen file di Linux yang nantinya akan kita terapkan menggunakan sistem operasi Termux. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan manajemen file dan bagaimana penerapannya dan bentuk strukturnya di sistem operasi baik Windows maupun Linux, baik dengan metode grafik, user interface atau GUI maupun dalam tampilan CLI, Command Line Interface. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana cara mengoperasikan manajemen file dengan menggunakan sistem operasi Termux. Yang mana Termux adalah sebuah emulator terminal Android berbasis CLI, Command Line Interface, yang juga merupakan environment atau lingkungan pengembangan Linux. Pada dasarnya Android ini menggunakan kernel atau file utamanya dibentuk persis seperti atau dengan menggunakan Linux. Aplikasi ini dapat dijalankan langsung tanpa membutuhkan routing pada smartphone atau handphone Android kita yang sudah kita install terlebih dahulu. Nah, maka kesimpulannya Android juga merupakan Linux. Pada dasarnya Android juga diciptakan dengan menggunakan kernel atau file-file sistem utama bootnya, yaitu menggunakan sistem operasi Linux. Ya, jadi sebagaimana Windows, di dalamnya terdapat command prompt, maka Android juga bisa diakses menggunakan terminal Linux atau emulator Linux yang contohnya Termux. Selanjutnya, fungsi Termux ialah mengakses shell atau terminal Linux di handphone, smartphone Android seperti halnya command prompt pada Microsoft Windows. Hanya kalau command prompt pada Windows sudah langsung terinstall. Sementara kalau pada Android Termux belum terinstall. Dan tidak hanya Termux, ada terminal emulator Linux yang lain yang juga bisa diinstal pada Android. Nah, kita akan ambil saja, kita gunakan saja Termux nantinya. Kita akan coba bagaimana mengoperasikan Termux di Android. Selanjutnya, memudahkan instalasi paket Linux di Android, menguji sistem keamanan jaringan, atau Termux juga banyak digunakan untuk open security system jaringan, yang menguji jaringan. Banyak digunakan oleh para hacker. Lalu selanjutnya Termux sering digunakan oleh developer atau pembuat aplikasi saat proses pembuatan aplikasi dan digunakan juga untuk menguji aplikasi mereka nantinya. Selanjutnya yang terakhir, umumnya fungsi Termux juga menginstal Linux di dalam Android ya. Bisa atau mampu menginstal Linux dalam Android. Misalnya Kali Linux, Ubuntu, dan yang lainnya. Lalu perbedaan yang sangat mendasar antara Linux umumnya dan Android. Walaupun Android juga termasuk Linux, tapi ada sedikit perbedaan struktur manajemen filenya, yaitu folder umum seperti bin, etc, us, r, user, tmp, dan var tidak ada.
struktur direktori Android tidak mengikuti aturan standar struktur direktori Linux pada umumnya. Nah, kalau di Linux ada bin, etc user, tnp, dan var, maka di Android tidak tidak sepenuhnya ada ya. Walaupun ada yang beberapa ada, cuma tempat-tempatnya mungkin berbeda, letak-letaknya berbeda. Misalnya pada Linux umum file binary, nah ini file binary digunakan untuk menampung instruksi eksternal maupun internal maupun eksternal Linux yang bisa digunakan untuk mengoperasikan Linux nantinya. Pada Android itu terletak di sistem bin. Kalau di Linux umumnya hanya langsung di folder utama yaitu bin. Kalau di Android dia terletak sebagai subdirectory atau subfolder, bagian folder di dalam folder utama namanya sistem. Lalu selanjutnya pada Linux standar umum folder home dibuat untuk setiap user, di home nama user atau multi user. Sedangkan di Android folder home berada di subdirectory dari aplikasi tersebut. Jadi tiap aplikasi punya folder home sendiri-sendiri. Setiap kita menginstal aplikasi di Android, nah maka akan ada folder home tersendiri. Jadi mengingatkan, hindari menyimpan data penting di dalam folder home saat menggunakan Termux, karena folder ini ya bisa saja terhapus ketika aplikasinya di uninstall. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara Linux umum dengan Linux Android yaitu menginstal paket di direktori atau folder berdasarkan definisi variabel prefix environment. Contohnya, folder atau direktori binaries yaitu folder yang menyimpan perintah-perintah internal maupun eksternal pada sistem operasi Linux itu berada di dalam folder variabel prefix strip bin. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, untuk membedakan folder dan direktori, folder dan file di dalam sistem operasi Linux menggunakan tanda garis miring. Dan letak file konfigurasi itu berada pada folder variabel prefix strip etc. Untuk melihat isi variabel prefix kita bisa mengetikkan perintah echo spasi variabel prefix di terminal Linux, terminal Termux. Dan yang berikutnya perbedaannya yaitu shared libraries diinstal di dalam variabel prefix strip library. Dan yang terakhir perbedaannya, selain file sistem Android berbeda dengan Linux pada umumnya, selain yang di atas yaitu dijalankan oleh user tunggal tanpa akses root, atau setiap aplikasi Android dijalankan oleh user sendiri ya masing-masing. Sehingga menjalankan perintah Linux di Termux tidak akan mempengaruhi aplikasi yang lainnya. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara Linux umum dengan Linux Android. Selanjutnya, perintah manajemen file pada Linux atau Termux. Termux merupakan varian daripada Linux, Debian atau Ubuntu. Nah, maka di sini bisa kita lihat ya paket perintah yang digunakan untuk menginstal paket-paket software itu menggunakan perintah pkg. Ada pkg help, pkg cert, pkg install, pkg uninstall, ya, package ya. Nah, ini perintah-perintah yang digunakan untuk proses-proses yang berkenaan dengan menambah atau menghapus atau juga mengupdate software-software nantinya di sistem operasi Linux atau di sini kita menggunakan Termux.
Lalu ada perintah-perintah yang lainnya, perintah internal. Ini juga termasuk perintah internal, ada pwd, ya, print working directory. Itu digunakan untuk melihat posisi lokasi direktori atau folder saat ini kita berada. Ya, karena nanti karena sistem yang kita gunakan tampilannya CLI, Command Line Interface, maka kita tidak akan ya bisa melihat langsung perbedaan antara folder atau direktori dengan file. Nah, maka di mana letak kita saat ini berada, saat nantinya eh, menjalankan Linux-nya, termux-nya, maka untuk melihat di mana letak kita, maka kita menggunakan perintah pwd. Dan yang lainnya ada perintah ls, itu untuk menampilkan isi di dalam sebuah folder atau direktori, apa saja isinya. Dalamnya mungkin ada terdapat file dan sub-sub folder atau direktori lainnya. Kemudian ada cd untuk masuk ke dalam folder atau subfolder, dan yang lainnya ada cp, mp, rm. Nah, itu perintah-perintah internal ya. Lalu contoh pengoperasian perintah manajemen file di termux ini, maka pertama sekali kita akan melihat ada simbol dolar dan underscore yang berkedap-kedip. Nah, ini disebut prompt, yaitu tempat mengetikkan perintah dan posisi di mana letak folder atau direktori kita berada. Ya, prompt. Lalu ada variabel pwd. Misalnya ini tadi penerapan dari perintah internal pwd. Kita ketikkan langsung nantinya. Lalu tekan tombol enter, maka akan tampillah letak di mana posisi kita berada ya, di folder atau direktori mana posisi kita berada. Lalu untuk masuk ke dalam sebuah folder atau subfolder atau direktori nantinya menggunakan perintah cd. mkdir ini untuk membuat ya subfolder baru atau folder baru. Ya, contohnya ini mkdir spasi tkj smk2, kita akan membuat folder atau direktori smk2. Lalu ya, ini juga termasuk ya contoh penggunaan perintah internal ya Linux, atau di sini nanti kita menggunakan termux. Berikutnya seperti ini struktur manajemen file di termux. Ya, yang pertama itu paling atas ada folder root atau folder utama, akan kemudian di bawahnya ya akan ada percabangan, ada folder data ini, di dalamnya ada subfolder data, subfolder termux, termux ini karena kita sudah menginstal termux nantinya, maka ini sudah akan ada langsung ya tercipta setelah selesai kita install termux ya. Nah, ini SD card merupakan memori eksternal kita yang ada di handphone atau smartphone Android kita. Nah, ini contoh folder yang terdapat pada handphone atau smartphone Android kita. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktek instalasi dan pengoperasian manajemen file pada termux.